Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ladisa Firjimana pada pembahasan mengenai pemahaman peserta didik dalam pembelajaran, yaitu pada topik profiling peserta didik. Adapun tujuannya yaitu untuk memahami karakteristik peserta didik sehingga bisa dijadikan acuan dalam menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Adapun waktu pelaksanaannya yaitu 27 Oktober hingga 19 November 2022 di SMA 9 Kota Bengkulu dengan opsinya yaitu 10 MIPA 1. Adapun aspek yang menjadi observasi pada pembahasan profiling ini yaitu mengenai etnik dan kultural, motivasi dan gaya belajar, perkembangan kognitif dan bahasa, perkembangan fisik dan motorik, perkembangan sosial dan emosional, perkembangan sosial konteks, status sosial dan minat, serta perkembangan moral. Instrumen observasi yaitu melakukan pengamatan langsung, wawancara, serta beberapa melalui lembar angket atau kuesioner. Nah, untuk beberapa aspek yang menggunakan angket dan kuesioner itu menggunakan skala Likert atau skala 5, yang mana nanti penskorannya apabila siswa diberi pertanyaan, misalnya seperti saya dapat memahami materi pembelajaran struktur atom dan sistem periodik dengan baik. Bila siswa menjawab sangat sesuai, maka jawabannya kriteria nilainya 5, apabila sesuai 4, apabila cukup sesuai 3, kurang sesuai 2, dan tidak sesuai 1. Nah, kemudian analisis datanya dilakukan menggunakan rumus kelayakan kuesioner menurut Widoyoko dalam Mahamanani 2022, yang mana nanti setelah dihitung yaitu dengan kriteria sangat tinggi itu apabila skornya rata-ratanya nanti 4,21 sampai 5. Apabila rata-ratanya dari 3,4 hingga 4,2 itu maka kriterianya tinggi. Kemudian apabila 2,6 hingga 3,4 kriteria sedang, 1,8 hingga 2, rendah, dan di bawahnya itu sangat rendah. Nah, aspek yang pertama yaitu mengenai perkembangan fisiologis atau perkembangan fisik. Nah, di sini nanti kita bakal melihat bagaimana perubahan fungsi organ-organ dalam tubuh yang ditandai dengan perubahan secara kualitatif ataupun kuantitatif. Yang mana aspek atau indikator yang menjadi pengamatan saya di sini yaitu mengenai jenis kelamin, umur, riwayat penyakit, tinggi badan, dan berat badan. Nah, adapun data yang didapatkan yaitu dominannya siswa itu didominasi oleh siswa perempuan. Berarti dari 30 ini 77%-nya adalah perempuan. Kemudian usianya ada 14, 15, dan 16, namun lebih dominannya itu siswa berumur 15 tahun sebanyak 70%. Nah, kemudian tinggi badan siswa itu ternyata dari 150 hingga 178 cm. Namun rata-ratanya kisaran 162 cm, berat badannya dari 39 hingga 60 kg, rata-rata berat badannya yaitu 47 kg. Nah, dari data tinggi badan dan berat badan ini dapat dianalisis yaitu indeks massa tubuh, yang mana analisis ini dilakukan berdasarkan tabel atau skala yang dari Kemenkes. Nah, hingga didapatlah hasil yaitu siswa yang memiliki berat badannya normal atau indeks massa tubuh normal itu 15 orang, kemudian kurus tingkat rendah 10 orang, kemudian kurus tingkat berat itu hanya 5 orang, dan kategori gemuk itu tidak ada. Nah, kemudian ada bagian etnik. Nah, bagian etnik di sini yang diamati itu mengenai suku. Suku di sini ternyata sebanyak 27% itu dari suku Bengkulu, kemudian juga 27%-nya suku nasional, dan selebihnya yaitu ada yang dari Rejang, Bali, Melayu, Lembak, Jawa, Sunda, dan Palembang. Nah, namun secara kultur, agama atau kepercayaan di sini 100%-nya ialah Islam. Kemudian mengenai perkembangan sosial konteks dan status sosial. Dalam perkembangan sosial konteks di sini itu mengenai pendidikan orang tua. Nah, rata-rata itu orang tua siswa banyak pada tamatan SMA sederajat, yang sebanyak apabila ayahnya yang warna biru ini 15, ibunya 10, dan begitu lainnya. Namun rentangnya dari SD sampai S2 atau S3. Nah, kemudian kedudukan siswa dalam keluarga ternyata 37%-nya ada anak sulung, 33-nya anak tengah, anak bungsu, dan ada juga yang anak tunggal.
Kemudian terkait status sosial. Nah, status sosial di sini saya amati yaitu pekerjaan dan penghasilan. Nah, pada pekerjaan ayah itu bisa dilihat pada diagram ini. Rata-rata itu banyaknya di buruh, kemudian ada juga di wira swasta. Nah, untuk yang penghasilan ayah, ternyata yang banyak yang warna biru, merah, dan kuning ini itu berada di kisaran angka 3 juta ke bawah. Namun 3 juta ke atas itu sangat sedikit, 3% dan 14% ini. Kemudian untuk data ibu ternyata banyak ibu yang tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga itu sebesar 77%. Dan penghasilan ibu di sini juga minim karena banyak yang tidak bekerja, namun ada beberapa itu yang sebagai PNS dan Polri itu sebanyak 13% siswanya dengan gajinya yang berkisar kisaran ada yang dari 500, kemudian ada juga yang di atas itu. Nah, selanjutnya terkait minat. Nah, terkait minat di sini secara umum adapun bidang-bidang yang diminati oleh siswa ternyata terbanyak itu pada bidang olahraga. Bidang olahraga ini sebanyak 43,3%. Kemudian seni disusul oleh seni 40%, dan bidang matematika dan sains itu hanya 23,3%. Nah, adapun minat siswa dalam pembelajaran kimia berdasarkan lembar akhir yang telah dibagikan, ternyata minat siswa yang kategori sedang yang itu yang mendominasi yaitu 17 siswa. Nah, berdasarkan hasil analisis skor kuesioner, rata-rata skor siswa itu yaitu pada 3,2 yaitu dengan kategori sedang. Selanjutnya mengenai perkembangan kognitif dan bahasa. Nah, perkembangan kognitif dan bahasa ini bisa dilihat dari nilai UH pembelajaran, kemudian perhitungan dalam kimia, kemudian membaca ataupun berbicara dan bertanya di situ. Dalam pengamatan langsung telah terlihat kemampuan siswa dalam berargumentasi ketika diskusi, kemudian juga bertanya apabila tidak memahami pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini mengenai perkembangan kognitif. Nah, berdasarkan data lembar angket di sini ternyata lebih dari 50 siswa itu telah mencapai dari KKN, yaitu yang warna hijau hingga yang warna kuning ini. Kemudian mengenai kemampuan kognitif, nah di sini saya bertanya mengenai bagaimana siswa itu mampu tidak berhitung menggunakan rumus matematis. Nah, menggunakan rumus matematis di sini maka didapatlah hasil terbanyak itu di kategori sedang dan kategori baik, disusul kategori baik. Nah, berdasarkan data analisis kuesioner ini diperolehlah skor rata-rata kemampuan awal siswa yaitu 3,2 dengan kategori sedang. Nah, mengenai kemampuan awal ini yang dipertanyakan yaitu mengenai materi, struktur atom, dan sistem periodik. Nah, pada kemampuan awal di sini ternyata sangat tinggi ada 3, kemudian yang di dominan itu adalah di tinggi 12. Nah, selanjutnya dilakukan analisis skor kuesioner. Nah, didapatlah hasil yaitu 3,43 dengan kategori tinggi, berarti kemampuan awal siswa di sini tinggi. Kemudian gaya belajar. Nah, gaya belajar di sini saya menggunakan instrumen dari BK. Nah, yang mana instrumennya dalam menentukan gaya belajar siswa ini diberikan 10 pertanyaan dalam aspek kehidupan sehari-hari. Nah, dari situ nanti diberi 3 pilihan jawaban. Nah, yang mana pilihan jawabannya itu yang A itu mengarah ke visual, yang B audio, yang C kinestetik. Nah, apabila dari 10 pertanyaan tersebut, jika siswa banyak menjawabnya A, berarti dia kategorinya adalah visual. Apabila B yang banyak maka audio, dan apabila C yang banyak maka dia kinestetik. Setelah dilakukan analisis data, ternyata didapatlah hasil yaitu sebanyak 63% siswa itu visual, kemudian 10% itu audio, dan 27% itu kinestetik. Selanjutnya terkait motivasi. Nah, terkait motivasi sini yang menjadi pertanyaan kepada siswa yaitu mengenai bagaimana kemandirian siswa dalam belajar, kemudian juga kegigihan siswa dalam mengerjakan tugas ataupun memahami pembelajaran, kemudian tertantang tidak mengenai belajar
kimia. Nah, di sini ada ternyata di motivasi tertantang itu ada 13, kemudian kemandirian belajar yang tertinggi itu pada kategori sedang juga, kemudian kegigihan pada kategori tinggi. Nah, selanjutnya dilakukan analisis data kuesionernya yang mana didapatkan hasil rata-ratanya itu 3,4, maka kriterianya sedang. Berarti motivasi siswa dalam kelas itu sedang. Nah, selanjutnya mengenai perkembangan sosial emosional, yang mana di sini yang bisa dijadikan aspek dalam pengamatannya bisa berupa keberanian, kemandirian, rasa ingin tahu, kesukaan jenis, kolaboratif, kepercayaan, kemampuan bersosialisasi, dan kontrol diri. Nah, adapun hasil yang didapatkan mengenai perkembangan sosial di sini yaitu dalam interaksi antar teman sebaya. Nah, dalam interaksi antar teman sebaya di sini didapatkan bahwasanya itu 40%-nya sangat tinggi, 30% tinggi, kemudian disusul oleh sedang. Nah, berdasarkan data analisis hasil kuesioner, maka kemampuan interaksi sosial antar teman sebaya itu dengan skornya 4 dengan kategori maka tinggi. Selanjutnya mengenai perkembangan emosional. Nah, perkembangan emosional di sini yang menjadi aspek pertanyaan yaitu keberanian dalam berpendapat serta kegembiraan atau kesenangan dalam belajar. Nah, berdasarkan hasil angket didapatkan bahwasanya keberanian dalam berpendapat itu 9 orang tinggi dominannya, kemudian enjoy learning atau kegembiraan dalam belajar itu juga kategorinya tinggi 14. Nah, ini bisa dilihat pada diagram untuk lebih jelasnya. Kemudian berdasarkan data analisis skor kuesioner yang diperoleh, maka skor pengembangan emosional yaitu 3,74 dengan kategori tinggi atau baik. Nah, selanjutnya peneliti menggunakan rumus kelayakan kuesioner Widoyoko untuk perkembangan moral juga. Nah, dalam perkembangan moral di sini yang menjadi aspek yaitu adalah dalam bersikap berupa bertutur kata yang sopan, bertanggung jawab, dan keagamaan. Nah, di sini diperoleh ternyata yang tertinggi. Rata-rata sih banyaknya pada bagian bertutur kata itu diperoleh dengan skor sangat tinggi dan tinggi. Bisa dilihat dari tabel kriteria ini yang 4,6. Namun rata-rata didapatkan yaitu perkembangan moral siswa sebanyak sebesar skornya 4,3 yaitu dengan kriteria sangat tinggi. Oke, sekian pembahasan dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.